Di aksi terakhir Zakaria sama Maggie, ternyata Maggie marah sama Zakaria karena dia nggak ngebantu ngebunuh pria hippie yang punya peliharaan kelinci. Si Zakaria malah ngejagain kelinci yang dikodein sama pria hippie itu. Setelah selesai bercerita ke Marty, Zakaria pesen ke Marty nih, kalau ceritanya dipakai sama Marty, tolong disampaikan pesan ke Maggie, dan Marty menyetujui hal tersebut. Dan ia janji ke Zakaria. Scene berlanjut ke rumah sakit, di mana Myra, istrinya Hans, dirawat. Di situ ternyata udah ada Charlie. Dia mengancam Myra, kalau nggak ngasih tahu di mana Hans berada, dia bakal dibunuh. Padahal sebenarnya si Charlie ini belum tahu nih wajahnya Hans kayak gimana. Hans yang udah bawa bunga buat istri tercintanya, papasan dengan Charlie di koridor depan ruangan Myra. Dan dia sadar kalau orang itu anggota mafia. Dia nggak langsung masuk ke ruangan Myra, tapi dia malah belok dulu gitu. Charlie pun jadi nggak curiga gitu kan kalau itu Hans. Hans yang akhirnya tahu kalau istri tercintanya udah mati ditembak, itu benar-benar terpukul sambil duduk mangku istrinya. Scene berlanjut ke Charlie yang ternyata masih nungguin di ruang tunggu. Lalu Hans ternyata pergi ke ruang tunggu juga, dan dia duduk tepat di depan si Charlie persis nih. Di sini saya kira bakal marah-marah gitu kan, karena ya gimana sih Hans istri tercintanya dibunuh sama sosok yang duduk tepat di depannya. Ternyata sosok Hans ini kan dia kuat banget berpegang teguh sama agama yang dia percayai kan. Dia bener-bener tabah gitu dan gak langsung emosi ngamuk-ngamuk Charlie. Dia justru di situ kayak ngajak ngobrol Charlie, walaupun dia tetap mungkin ada perasaan shock dan di dalam hatinya pasti kesel lah sama Charlie. You have it. No, really. Please. Di sisi lain, di saat yang sama dengan kejadian kematian istri Hans, Billy ternyata malah lagi keenakan nih main kuda-kudaan sama pacarnya. Pacarnya Billy ini bernama Angela, dan fun fact-nya Angela ini ternyata juga pacarnya Charlie. Lalu, Billy ngasih tahu ke Angela tentang anjing punya si Charlie. Sontak Angela kaget dan bilang dia bakal langsung nelpon Charlie buat ngasih tahu. Singkat cerita, Billy ditelepon sama Hans dan dapat kabar tentang kematian istrinya Hans. He came down, he shot her in the head in the hospital last, so she's dead now, unfortunately. Lalu yang mengagetkan lagi nih, saat Angela masih teleponan, tiba-tiba dia ditembak di perut oleh Billy. Dan ya, Billy ini ternyata juga psikopat dan nantinya akan jadi psikopat nomor 7. Adegan berlanjut dengan memperlihatkan sosok Marty yang lagi di rumah Billy, nggak sengaja nih nemuin catatan hati seorang istri alias diary punya si Billy. Nah, di situ Marty kayak kesentuh banget. Akhirnya kebuka pikirannya dan ngerasa kalau Billy tuh bener-bener sahabatnya. Nggak berselang lama, situasi jadi tegang, di mana Billy tiba-tiba pulang ke rumah dan jemput si Hans dan Marty ini. Dia mengajak mereka berdua untuk secepatnya pergi dari rumah itu, karena si bos mafia bakal datang. Nggak berselang lama, si Charlie sampai nih di rumah Billy. Tapi sayangnya dia tidak menemukan siapapun, karena 3 orang tadi sudah melarikan diri terlebih dahulu. Marty, Billy, dan Hans akhirnya pergi ke antah berantah tanpa tujuan, cuma buat ngehindar dari si Charlie. Di perjalanan mereka bertiga ngobrolin nih tulisan Seven Psychopath-nya si Marty. Nah, Marty akhirnya ngasih kesempatan buat Billy buat bantuin nyelesain tulisannya. Dia juga nawarin Hans buat bantuin dirinya. Yeah. Would you like that? Marty masih bersikukuh agar cerita psikopat dalam tulisannya ini diceritakan dengan tenang dan damai. Billy yang dengar hal itu ngeledek Marty. Dia bilang, mana ada cerita psikopat yang gak tembak-tembakan dan gak bunuh-bunuhan. Di sisi lain, mereka sampai di tengah gurun yang ada banyak batu-batunya gitu. Dan Billy bilang ke Marty, kalau tempat ini cocok banget buat tembak-tembakan buat akhir cerita Seven Psychopath-nya Marty. Mereka bertiga akhirnya berhenti di gurun tersebut. Sejauh ini, kalau kalian bingung banget nih dengan plot alur ceritanya dan banyak muncul pertanyaan di benak kalian, ya itu wajar sih. Karena itu yang dirasain juga nih sama si Marty. Mungkin McDonough yang bikin film ini pun ngerasain juga, makanya dituangin kebingungannya dalam film ini. Beberapa penjelasan dari pertanyaan kalian akan saya coba jelasin setelah ini. Buat yang suka di-spoilerin, kalian boleh langsung lanjut nonton video ini. Tapi buat yang gak suka di-spoilerin, kalian mungkin boleh skip beberapa menit ke depan. Karena dalam penjelasan saya ini akan jadi spoiler banget nih dari inti cerita dan kaitan-kaitannya. Yang menurut saya lebih baik kalian cari tahu sendiri nanti dengan nonton filmnya dulu. Lanjut ya guys. Saya akan coba menjelaskan dari toko Billy dulu deh. Kalian pasti banyak yang bertanya-tanya kan tentang toko Billy ini. Kalau kalian inget toko Jack of Diamond yang muncul di awal-awal film, sebenarnya punya kaitan erat dengan Billy dan Marty. Ada beberapa scene di film ini yang ngasih clue
kalau sosok si Jack of Diamond ini sebenarnya adalah si Billy, sahabatnya Marty. Saat nonton filmnya, kalian bisa lihat di scene ini dan di scene ini. Nah, misalnya nih, saat di scene pacara Charlie ini di tangannya dikasih kartu Jack. Dan juga saat Marty waktu nemuin diary punya si Billy. Di situ kalian dikasih clue juga nih, kartu Remy yang pastinya berkaitan sama sosok Jack of Diamond. Di sisi lain, ada scene yang menunjukkan bahwa Charlie mendapat clue tersebut juga. Ia sadar bahwa di rumah Billy itu banyak pack kartu yang Jack berliannya nih semuanya udah hilang. Jadi, psikopat nomor 1 sekaligus nomor 7 ialah satu orang yang sama, yaitu Billy Bickle. Lalu, penjelasan berikutnya adalah tokoh Hans, yang sebenarnya itu adalah tokoh The Quaker. Nah loh, kalian bingung kan? Jadi dalam film ini, scene setelah si pembunuh anaknya Quaker bunuh diri dengan menggorok lehernya sendiri, setelah itu diperlihatkan nih, kalau ternyata si The Quaker juga melakukan hal yang sama dengan si pembunuh. Dia ternyata juga menggorok lehernya sendiri. Tapi, kalau si pembunuh kan mati. Sosok The Quaker ini ternyata tidak mati. Dan di lehernya ada bekas luka pisau. Di mana luka tersebut diperlihatkan dalam scene ketika Hans duduk di depan Charlie. Di sela-sela obrolan tentang dasi yang Hans pakai di lehernya, Hans memperlihatkan bekas luka tersebut di hadapan muka Charlie. Charlie yang mengetahui hal tersebut langsung pergi meninggalkan Hans. Karena langsung tahu nih bahwa Hans ini adalah sosok The Quaker yang terkenal. Billy sebagai teman Hans sebenarnya juga mengetahui hal tersebut. Nah, kita kembali ke scene saat Marty bercerita tentang The Quaker ini di hadapan teman-temannya Kaya. Setelah Marty dan Billy cekcok, sebenarnya Billy kayak ngasih tahu ke Kaya kalau tokoh The Quaker yang ada diceritain sama si Marty ini adalah cerita yang diceritakan oleh Billy ke Marty, bukan cerita murni buatan Marty. Ada scene lain yang jelas memberitahu kalau Hans adalah The Quaker, yaitu saat Marty, Billy, dan Hans melarikan diri. Mereka itu sebenarnya berhenti sejenak di sebuah bar. Nah, di saat itu, Marty nggak sengaja nih menceritakan tokoh The Quaker di hadapan The Quaker langsung loh. Jelas secara terang-terangan, Hans memperlihatkan kalau The Quaker adalah dirinya. Marty benar-benar kaget dan merasa nggak enak nih karena menganggap cerita The Quaker ini adalah cerita buatannya. Di sisi lain, Hans yang mengetahui kondisi Marty juga akhirnya kasihan dengan Marty. Dan akhirnya nanti dia memutuskan untuk membantu Marty menyelesaikan tulisannya. Nah, dari hal itu, makanya saat scene perjalanan menuju gurun, Marty memutuskan untuk dibantu menulis skenario ini oleh Billy dan Hans. I don't know, man. It's the lead characters should just walk away. They should just drive off into the desert and pitch a tent somewhere. Beberapa waktu mereka lalui di gurun tersebut, sampai ada adegan yang memperlihatkan Marty dan Hans sedang berbelanja di minimarket. Dan saat keluar dari minimarket, Marty melihat sebuah koran yang berisi wajah Billy dengan berita pembunuhan yang telah dilakukan terhadap Angela. Mengetahui hal tersebut, mereka berdua akhirnya kembali ke tenda mereka di gurun. Jelas, sosok Marty yang cinta damai dan jauh dari kekerasan sangat marah dengan Billy. Well, dari sini kalian bakal dikasih lihat kalau akhirnya Billy ketahuan nih bahwa dirinya adalah psikopat. Dan Marty akhirnya menghadapi kenyataan bahwa dirinya sendiri benar-benar semakin berada di kondisi di mana ia ada di tengah-tengah antara psikopat. Waktu berlanjut saat malam hari di antara api unggun. Marty yang tadinya berjanji untuk tidak mabuk hingga tulisannya selesai, akhirnya kembali mabuk alkohol. Hans sendiri akhirnya kembali menikmati narkoba lagi yang dulunya ia konsumsi dari Billy. Sedangkan Billy sibuk dengan anjing Shih Tzu yang ia curi. Hans kemudian beranjak sejenak dari api unggun tersebut. Lalu di saat itu Marty benar-benar menanyakan kepada Billy, kenapa ia membunuh Angela. Di situ Billy menjelaskan kalau hal tersebut dilakukan demi ngedorong Marty biar benar-benar dapat gambaran dan bisa nyelesain tulisannya. Well, like I told you at Kaya's party, I killed all those people to spur you on a little bit and give you something to write about and get you to finish your screen. Waktu dengar ini, saya benar-benar gemes-gemes manja nih ke tokoh Billy. Ya kesel tapi salut juga sama dia. Sebagai sahabat dia benar-benar baik. Tapi mungkin caranya salah. Marty yang benar-benar udah kecewa sama Billy bilang kalau it's over now, semuanya udah berakhir. Lalu ia pergi mencari Hans yang tadi beranjak buat ngajak balik nih, karena si Marty ini mau ngajak mereka bertiga pulang. Lalu gak lama berselang, terdengar nih suara ledakan. Ternyata ketika dilihat itu dari arah mobil yang mereka naiki. Nah, mobil itu meledak yang ternyata itu adalah ulah si Billy. Dia sengaja melakukannya agar tidak ada yang bisa pulang. Lalu Billy menyampaikan
kalau dia sudah memberitahu si Charlie nih, si bos mafia, lokasi dirinya dan teman-temannya di mana dia berada. Singkat cerita, keesokan harinya Marty tiba-tiba menunjuk Billy. Dia benar-benar kesal di situasinya saat ini, dan ia berharap untuk lebih baik nggak sama sekali berada di kondisi tersebut. Di sisi lain, Hans tanpa sengaja juga jadi adu argumen nih dengan Billy. Dan ada sebuah bagian di mana akhirnya ia kecewa lalu meninggalkan dua kawannya. Tak lama setelah itu, sosok Charlie datang. Dia muncul nih dengan mobil miliknya. Charlie yang pada malam hari dihubungi oleh Billy dan diberitahu untuk datang sendiri tanpa membawa senjata, ternyata benar-benar datang dengan menyetujui syarat tersebut. Billy yang mempunyai kecurigaan terhadap Charlie memeriksanya dari jauh sambil menodongkan pistol. Dan saat Charlie menghadap ke arah berlawanan dengan Billy, ia tiba-tiba ditembak oleh Billy. Ini Billy benar-benar licik dan pinter sih. Lalu Billy yang curiga kemudian memeriksa kembali apakah Charlie membawa senjata atau tidak. Billy tidak menemukan apapun, dirinya hanya menemukan pistol suar nih ternyata. Di sini Billy yang barbar dan aslinya nggak berharap kalau Charlie menyetujui syarat yang dia kasih, akhirnya jadi sangat kesal dan marah kepada Charlie. Karena yang ia harapkan sebenarnya adalah pertarungan yang sengit. Charlie yang memelas di hadapan Billy dan Marty berhasil membuat Marty berempati. Marty kemudian menyuruh Billy untuk berhenti, lalu ia ingin membawa Charlie pergi ke rumah sakit. Billy yang kesal dan akhirnya ditinggal sendiri pun seketika sadar nih kalau pistol suar tersebut merupakan alat bantu untuk memberi tanda kepada anak buahnya si Charlie. Dan ya, akhirnya dia menembakkan pistol tersebut. Oke, kita beralih sebentar nih ke sosok Hans ya, yang ternyata dia bertemu dengan para anak buah Charlie. Anak buah Charlie ini sedikit silat lidah dengan Hans. Dan gak lama berselang, anak buah Charlie yang lagi nunggu tanda, akhirnya ngelihat tanda suar tersebut yang ditembakkan oleh Billy. Lalu Hans yang dikira ingin melawan, itu akhirnya ditembak mati. Padahal ternyata Hans hanya mengeluarkan HP miliknya. Ini dilakuin di depan polisi loh. Terus akhirnya anak buah Charlie kabur ke arah suar. Tidak lama berselang, ternyata Marty yang sama Charlie lagi dalam perjalanan berpapasan dengan anak buah si Charlie ini. Nah habis itu Marty baru sadar kayak, tau gitu mending gak usah diselamatin lah si Charlie ini. Trying to save your life, man. It's a flesh wound, you fucking idiot. Give me my gun. Tadinya si Marty mau dibunuh, tapi si Charlie berubah pikiran dan kayaknya ada sesuatu yang ia rencanakan. Mereka semua akhirnya kembali ke tempat Billy. Tembak-menembak pun tak terelakkan. Lalu benar saja, Marty nggak dibunuh untuk dijadiin sandera dan alat pertukaran. Si Charlie minta Billy buat ngebuang senjata yang dia miliki. Akhirnya Billy menyetujuinya karena emang itu udah bagian dari rencananya dia. Tapi di situ dia nggak ngebuang pistol suarnya. Billy yang ada di balikan gundukan batu akhirnya pun turun membawa anjing Shih Tzu-nya. Tapi ternyata dia masih megang pistol suar yang ia todongkan ke anjing itu. Nah, bagian ini lucu nih. Si kejam yang sadis, saking sayangnya sama anjingnya, bahkan sampai nggak bisa ngancem balik. Jadi kayak Billy minta Marty dilepasin dan akhirnya Marty lepas karena Charlie pun nggak mau ngelawan, saking takut anjingnya ditembak nih. Lalu Marty ngajak Billy buat cabut. Dan anjingnya dijadiin sandera, biar Charlie gak bertindak aneh. Tapi si Billy gak mau. Dia bilang ke Marty, "Hey Marty, aku udah bilang kan, kalau film ini akan berakhir dengan caraku." Dengan terpaksa Marty pergi. Dan Billy minta Charlie buat nembak dia. Billy pun mati, dan gak lama setelah itu polisi datang nih ke tempat itu. Marty yang sedang di perjalanan sangat merasa sedih, karena temannya harus mati. Akhirnya dia memutuskan untuk menuju ke tempat mayatnya Hans. Karena tadi dia udah dikasih tahu sama si Charlie kalau Hans mati. Si Hans ternyata masih digeletakin gitu aja di tengah jalan. Lalu dia didatengin nih sama Marty buat penghormatan terakhir gitu. Nah, di sini ada sesuatu yang mengagetkan Marty dan kalian yang nonton pun pasti juga kaget. Ternyata ponsel yang dikeluarin sama si Hans pas mau dibunuh ada sticky notes-nya di belakangnya dan itu berisi pesan kepada Marty. Marty lalu mengambil HP itu diam-diam. Dan ternyata di dalam HP itu ada recording suara Hans buat idot terakhir tokoh si Mong. Tokoh The Mong yang dalam gambaran awal ceritanya membunuh si cewek Amerika akhirnya diubah nih. Si cewek ini gak dibunuh tapi dijadiin sandera sekaligus calon korban buat bom bunuh diri. Nah tapi tiba-tiba sosok The Mong kayak dapat pencerahan gitu buat gak ngelibatin orang lain yang gak bersalah. Dan bisa nyampein kritiknya ke orang Amerika tanpa harus ngebunuh orang Amerika. Jadi bagian si The Mong diubah. The Mong nggak jadi ngebunuh orang Amerika, tapi akhirnya dia ngelakuin aksi protes tentang perang dengan cara ngebakar dirinya sendiri.
Nah, di sini tuh buat nunjukin kayak akhirnya si Demong ini tokoh psikopat yang memilih akhir yang terang bukan yang gelap. Film pun tamat, dan akhirnya Marty berhasil menyelesaikan tulisannya dengan segala hal yang telah ia lalui bersama Billy dan Hans. Di penghujung film diperlihatkan kalau Zakaria nih menelpon Marty. Kalian tahu kenapa? Karena Marty lupa ternyata tentang janjinya sama Zakaria. Marty pun diancam akan dibunuh oleh Zakaria. Tapi Marty yang akhirnya udah terbiasa dan dia udah fuck up dengan segala hal yang abis dia lewatin, akhirnya siap kapanpun bakal dibunuh oleh Zakaria. Zakaria yang mendengar hal tersebut malah merasa aneh dan berpikir kalau Marty sepertinya telah melalui hal yang berat. Ia pun memaafkan Marty. Lalu usai sudah filmnya. Kesimpulannya, film ini mungkin memang sangat susah dideskripsikan. Tapi film ini buat saya sudah sangat baik. McDonough berhasil menyampaikan kalau dari berbagai karakter psikopat yang muncul, pada dasarnya mereka ini juga manusia biasa. McDonough mengemas semuanya dengan rapi di tengah banyaknya subplot dan tokoh yang ada. Walaupun akhirnya ceritanya terkesan ngalor ngidul dan kayak nggak ada tujuan gitu mau dibawa kemana. Tapi sekali lagi, saya akan bilang ke kalian kalau film ini menarik buat ditonton. McDonough benar-benar berhasil mengaitkan tokoh utama di film ini jadi in full circle gitu. Jadi saling terkait satu sama lainnya. Laju filmnya juga menurut saya udah ngepas nih. Menurut saya nggak kecepatan, nggak kelambatan. Selain itu juga jangan lupa nih adegan-adegan berdarah yang dikemas dengan santai, tapi tetap ada film mencekamnya. Lalu dark jokes yang terbilang lucu pasti cocok buat kalian nih, kalau kalian memang menyukai bercanda seperti itu. Kalau buat saya sendiri, film ini sangat susah buat ditebak alur ceritanya. Pokok pikiran yang disampaikan pun sampai sekarang saya belum sepenuhnya mengerti itu. Tapi saya punya sedikit asumsi dari pokok pikiran film ini. Yang secara tidak langsung McDonough ini pengen menyampaikan kritik terhadap penggambaran kekerasan dan perempuan dalam sebuah film, terutama di film Hollywood. Misalnya dengan kata-kata yang disampaikan lewat tokoh Billy yang bilang seperti ini. Kau tidak bisa membiarkan hewan mati di dalam film, hanya perempuan. Ia menekankan kalau perempuan boleh mati dan disiksa. Ibaratnya perempuan itu lebih rendah posisinya ketimbang hewan. Kurang lebih seperti itu. Sekian alur cerita dari filmnya. Buat kalian yang mungkin masih bingung, saran dari saya untuk menonton dulu filmnya deh, biar kalian langsung bisa bener-bener mengerti dengan film ini. Buat yang suka video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini, biar kalian nanti bisa lihat lagi nih video-video berikutnya dari saya. Oke, sekian dari saya, sampai jumpa lagi. Terima kasih buat yang udah menonton, dan jangan lupa bahagia.